Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Azhar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah atas izin Allah kembali kita melanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin, yang insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca hadis yang terakhir dari bab al-mubadarah ila al-khairat, bab bersegera untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Hadis yang terakhir ini adalah hadis yang ke-8, menceritakan tentang salah satu peristiwa yang terjadi pada saat pertempuran Khaybar. Nah, sebelum kita membahas hadis ini, terlebih dahulu kita membaca redaksi hadisnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan as-samin, hadis yang ke-8, anhu, diriwayatkan darinya. Siapa darinya? Yaitu hadis yang sebelumnya. Hadis yang sebelumnya, hadis ke-7 itu diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi hadis yang ke-8 ini juga sama diriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Hurairah. Nah, di sini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertemu dengan Nabi itu juga pada munasabah pertempuran Khaybar ini. Tetapi pada saat kejadian ini Abu Hurairah belum hadir gitu. Jadi kejadian ini sebelum berangkat melakukan penyerangan dan pengepungan Khaybar. Abu Hurairah itu baru datang bersama dengan qabilahnya dari qabilah Daus di negeri Yaman itu setelah Rasulullah berhasil membebaskan Khaybar. Artinya Allah telah memberikan kemenangan, baru kemudian Abu Hurairah dan qabilah Daus itu datang. Nah, sehingga dalam hal ini ketika Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis ini, besar kemungkinan Abu Hurairah ini mendengarnya dari sahabat-sahabat yang menyaksikan kejadian ini gitu. Nah, apa yang dikabarkan oleh Abu Hurairah? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hari Khaybar. Jadi di saat pertempuran Khaybar, la u'tiyanna hadhihi ar-rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Aku akan memberikan bendera ini kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, kalau Nabi mengatakan demikian, tentunya para sahabat itu semuanya mencintai Allah dan Rasul. Tapi di antara sekian yang mencintai Allah dan Rasul, yang Rasulullah khususkan untuk diberikan bendera kepercayaan untuk memimpin pengepungan Khaybar pada hari itu, siapa? Rasulullah belum memberitahu personnya atau pribadi orangnya itu siapa, belum diberitakan oleh Rasulullah. Tapi besok kalian akan tahu gitu. Sehingga semua sahabat itu berharap mudah-mudahan itu aku gitu. Yaftahullahu ala yadayhi, nanti Allah akan memberi kemenangan pasukan ini di tangannya. Qala Umar, maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, ma ahbabtu al-imarata illa yawma idzin. Aku sama sekali tidak menyukai kepemimpinan. Jadi beliau itu tidak suka untuk ditunjuk sebagai amir, pemimpin, kecuali pada hari itu. Kenapa?
Karena Rasulullah menyebutkan sifat orangnya itu mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, siapa yang tidak mau diakui oleh Rasulullah dirinya itu mencintai Allah dan Rasulnya? Itu siapa yang tidak pengen diakui gitu? Tentunya semuanya pengen diakui. Nah, masing-masing dari kita kan mencintai Allah dan Rasulnya. Tetapi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya itu nanti diakui atau tidak oleh Allah dan Rasulnya, itu kita masih berharap di sepanjang hidup kita gitu. Kita tidak mengklaim, oh aku sudah diterima nih kecintaanku. Karena siapa di antara kita yang mengetahui amal soleh kita yang mana yang diterima oleh Allah, dan dosa kita mana yang nanti Allah berkenan untuk mengampuninya gitu. Kita sebagai hamba hanya berharap atas rahmat dan ampunan Allah dan takut atas azab yang nanti akan Allah berikan ancamannya bagi mereka yang bermaksiat kepadanya. Nah, di sini Umar ibn al-Khattab mengatakan, ma ahbabtul imarata illa yawma idzin. Aku tidak menyenangi untuk menjadi pemimpin kecuali pada hari itu. Fatasawartu laha, maka di pagi harinya itu aku tasawara ya tasawaru, berupaya untuk berada di depan dan asal kata dari tasawara itu sur itu pagar gitu loh. Tasawara itu kalau diartikan secara bahasa manjat pagar gitu loh. Manjat pagar, kepengen posisinya itu di atas agar dilihat gitu loh. Nah, tapi di situ belum ada pagar gitu loh. Nah, ini saya sulit cari terjemahannya di Indonesia gimana. Jadi posisinya Sayyidina Umar itu ingin menunjukkan dirinya, ini loh aku sudah hadir, mudah-mudahan aku yang ditunjuk oleh Rasulullah yang dimaksud oleh kata-kata Rasulullah itu kemarin gitu. Nah, ini yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Raja'a an ud'alaha, saya berharap sayalah yang akan dipanggil oleh Rasulullah untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Ternyata Rasulullah SAW memanggil Ali ibn Abi Thalib. Fada'a Rasulullah SAW Ali ibn Abi Thalibin. Rasulullah SAW memanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka jelaslah di sini yang dimaksudkan oleh Rasulullah orang yang akan memegang bendera tersebut, memimpin pasukan keesokan harinya untuk mengepung Khaybar itu, yang Nabi kabarkan dirinya itu mencintai Allah dan Rasulnya, dia ternyata adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fa'atahu iyyaha, diberikanlah kepada Sayyidina Ali bendera tersebut. Waqal, Nabi mengatakan, imshi wala taltafit, berjalanlah Anda, berangkatlah Anda, jangan menoleh, kata Nabi. Hatta yaftahallahu alaik, sampai Allah memberikan kemenangan atas diri Anda. Fasara aliyun syai'an, maka Sayyidina Ali berjalanlah sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah, tapi hanya beberapa langkah saja. Nah, ketika sudah sampai beberapa langkah, beliau ada sesuatu yang lupa dan ingin ditanyakan gitu loh kepada Rasulullah. Maka berhentilah setelah beberapa langkah itu, summa waqafa, beliau berhenti. Walam yaltafit, beliau tidak menoleh, karena tadi kata Nabi jangan noleh sampai Allah berikan kemenangan. Nah, sampai di sini kita lihat ketaatannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada Nabi SAW. Dikatakan jangan noleh, hendak noleh beliau gitu loh. Meskipun itu belum berangkat jauh ya, baru beberapa langkah saja. Karena ada sesuatu yang hendak ditanyakan, yang penting sebagai pedoman beliau nanti dalam melakukan penyerangan ke Khaybar gitu. Maka dengan suara yang lantang, fasoroho, beliau dengan suara yang lantang mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala madza uqatilun nasa,
atas apa saya memerangi orang-orang. Artinya sampai pada batas apa saya memerangi orang-orang tersebut, yaitu pasukan Khaybar nanti sampai pada batasan apa saya memerangi mereka. Maka Nabi mengatakan qatilhum, perangi mereka, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersyahadat tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Fa idza fa'alu dzalika, ketika mereka sudah melakukan itu, faqad mana'u minka dima'ahum, maka mereka itu sudah melindungi darah mereka itu dari serangan Anda. Artinya Anda nggak boleh lagi menumpahkan darah mereka kalau mereka sudah bersyahadat. Faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum, hartanya juga tidak boleh Anda jadikan sebagai harta rampasan. Illa bihaqqiha, kecuali nanti darah dan harta yang memang haknya Allah. Maksudnya apa di sini? Darah yang menjadi haknya Allah itu kalau seorang muslim melakukan pembunuhan terhadap muslim yang lain, Allah berhak untuk ditegakkan hukumnya atas orang tersebut, dikisos, darah dibalas darah. Nah, jadi selain itu tidak boleh seorang muslim menumpahkan darah muslim lainnya. Dan tidak boleh juga nanti secara personal seorang muslim atas nama syariat Islam, saya menegakkan hukum Islam, saya penggal leher orang itu gitu kan, karena dia telah membunuh fulan. Tidak boleh juga. Kenapa? Karena harus melalui mekanisme pengadilan. Nah, dalam hal ini di negara kita belum diberlakukan. Ketika belum diberlakukan, lah kalau begitu tanggung jawabnya bagaimana? Tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab pemerintah. Artinya sebagai seorang muslim secara personal kita tidak bisa melakukan atau menegakkan hukum kisos ini di negeri ini. Karena pemerintahan kita, negara kita belum memberlakukan hukum jinayat Islam di negeri kita ini. Dan mudah-mudahan kelak suatu saat nanti akan diberlakukan. Insya Allah biidznillah aman. Nah, ini sebelum saya sampaikan lebih jauh lagi, kenapa hukum kisos ini berpihak kepada korban, sementara yang saat ini dianggap, diasumsikan menjunjung tinggi hak asasi manusia itu berpihak kepada penjahatnya gitu. Jadi atas dasar hak asasi manusia, pelaku pembunuhan belum dihukum mati gitu loh, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan katanya. Lah terus perbuatan jahatnya dia menumpahkan darah orang itu apa sudah berperi kemanusiaan gitu kan. Keluarganya itu mesti akan menuntut darah harus dibalas darah gitu loh. Kemarin kasus yang heboh, polisi bunuh anak buah. Ini mohon maaf polisi ya. Tapi memang faktanya polisi bunuh anak buah. Kasus Sambo. Tanya keluarganya itu, yang ingin dihukum apa, yang dijatuhkan oleh hakim tuh hukuman terhadap terhadap polisi tersebut. Hukuman apa sih? Secara jujur mereka mengatakan ya hukuman mati gitu. Dulu pernah terjadi kasus juga di negeri ini menghebohkan, waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kaum muslimin. Seorang anak gadis usia SMP diperkosa temannya, ada 12-an gitu. Setelah diperkosa, dibunuh, mayatnya dibuang ke jurang gitu. Tapi karena pelakunya itu masih di bawah umur, undang-undang negara kita nggak bisa untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pelakunya itu, meskipun sudah terbukti di pengadilan. Saya masih ingat ayahnya dulu ketika diwawancarai di acara ILC, saya menonton di acara ILC waktu itu, Indonesia Lawyer Club. Lupa saya tahun berapa duluan. Si ayah ini, ayah gadis ini mengatakan, saya ini orang
miskin, orang lemah, rakyat biasa, tidak bisa apa-apa. Yang saya tahu utang beras tuh bayarnya dengan beras. Maksudnya apa? Yuk, kalau nyawa ya nyawa juga gitu loh. Artinya dalam hal ini apa? Keluarga korban mana yang mau terima gitu loh. Apa namanya itu, anggota keluarga yang disayanginya itu dengan sia-sia darahnya itu ditumpahkan. Oleh sebab itu Islam hadir untuk menegakkan hukum ini, balas darah dibalas dengan darah itu agar tidak terjadi pertumpahan darah di kemudian hari. Nah, bayangkan nanti ketika pelaku pembunuhan ini tidak ditegakkan kisos atas dirinya, suatu saat nanti misalnya anak keturunan dari yang korban itu menyimpan dendam gitu. Kita nggak bisa menutup mata, boleh jadi di kemudian hari dia akan melakukan pembunuhan lagi gitu loh, terhadap orang yang dulu pernah membunuh orang tuanya misalnya. Dan ini berlarut terus, akan menjadi mata rantai setan yang nggak terputus-putus. Nanti keturunannya balas lagi, keturunannya balas lagi, atau anggota keluarga yang lain balas lagi, dan demikian terus menerus ketika hukum itu tidak ditegakkan. Nah, kemudian yang kedua, wa amwalahum illa bihaqqiha. Jadi haknya Islam terhadap harta orang Islam itu adalah kewajiban zakat. Nah, selain dari itu nanti tidak boleh seorang muslim mengambil harta muslim yang lainnya tanpa ada sebab yang dibenarkan dalam Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah. Nah, nanti perhitungannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Keseriusannya dia bersyahadat, keimanannya dia kepada Allah itu Allah yang menentukan. Tidak boleh nanti seorang muslim ini melihat muslim yang lain, pura-pura aja tuh Islamnya gitu kan. Pura-pura aja dia itu menegakkan sholat agar terpelihara darahnya atau terpelihara hartanya. Nah, yang demikian ini dahulu pernah terjadi di masa Nabi, ketika sahabat Nabi Usamah ibn Zaid itu dalam satu pertempuran, beliau sudah mendesak musuh itu sehingga musuh itu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, pada saat kondisi musuh itu sudah terdesak, musuh itu kemudian mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi oleh Usamah bin Zaid tetap dibunuh. Ketika tetap dibunuh, perihal tersebut sampai kepada Rasulullah SAW. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa kok Anda melakukan itu? Dia mengucapkan syahadat hanya karena takut dengan pedangku saja gitu loh. Maka Nabi mengatakan, Anda sudah belah dadanya gitu, sehingga Anda melihat dalam hatinya bahwasanya memang dia berpura-pura untuk mengucapkan syahadat itu hanya karena takut dengan pedangmu saja gitu kan. Wahai Rasulullah, mintakan ampun kepadaku. Rasulullah belum memintakan ampun kepada Allah untuk Usamah. Rasulullah masih mengatakan, apa pertanggungjawaban Anda nanti kelak di hadapan Allah kalau orang ini datang kepada Anda? Wahai Rasulullah, tolong mintakan ampun untukku. Apa pertanggungjawabanmu, kata Nabi, kalau nanti kelak di akhirat orang ini menuntut Anda gitu kan. Takut Usamah bin Zaid pada saat itu, kalau orang yang ditumpahkan darahnya itu nanti kelak menuntut, aku sudah bersyahadat tapi tetap dibunuh oleh Usamah bin Zaid. Oleh sebab itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, urusan darah ini itu di dalam Islam sangat ketat. Islam itu untuk menjaga jangan sampai darah seorang muslim itu setetes pun itu tertumpahkan di atas bumi Allah ini. Nah, pembahasan tentang hadis ini berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama, pertempuran Khaybar. Pertempuran Khaybar ini jamaah sekalian terjadi di tahun ke-7 Hijriah. Jadi bertepatan setelah perjanjian Hudaybiyah di penghujung tahun ke-6 Hijriah. Di penghujung tahun ke-6 Hijriah itu bulan Zulhijjah. Ini kan bulan terakhir di kalender Hijriah, itu bulannya bulan Zulhijjah. Rasulullah telah selesai dari perjanjian Hudaybiyah, artinya urusannya Rasulullah
itu dengan orang-orang kafir Quraisy sudah diselesaikan melalui perjanjian gencatan senjata, tidak saling menyerang selama 10 tahun. Nah, artinya di sini urusan Nabi dengan pihak musuh yang paling utama, artinya kan dedengkotnya musuh Islam itu kan kafir Quraisy. Untuk sementara waktu sudah aman. Lah terus urusannya dengan Yahudi Khaybar apa? Gitu. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, setahun sebelum perjanjian Hudaybiyah itu terjadi perang Khandaq. Jadi perang Khandaq itu inisiator penyerangannya itu Yahudi Bani Nadir yang bersembunyi di Khaybar. Jadi Yahudi Bani Nadir itu salah satu dari kabilah besar Yahudi yang ada di Madinah. Di tahun keempat Hijriah melakukan pengkhianatan dengan upaya percobaan pembunuhan kepada Nabi. Ketika ketahuan, maka sebagai konsekuensinya Yahudi Bani Nadir harus meninggalkan Madinah, diusir dia dari Madinah. Nah, setelah diusir dari Madinah, Yahudi Bani Nadir ini berdiam diri, nerima begitu saja? Enggak, dia tidak terima. Yahudi Bani Nadir kemudian bergabung dengan saudara-saudaranya Yahudi Khaybar menyusun rencana bagaimana menghancurkan Islam di Madinah. Maka pada saat itu disepakati bahwasanya harus dikumpulkan kekuatan-kekuatan besar itu untuk menggempur Madinah. Nah, karena Yahudi Bani Nadir ini kan berada di Madinah, jadi tahu betul kekuatan militernya kaum muslimin itu berapa gitu loh yang siap perang. Maka perhitungan-perhitungan itulah yang kemudian dibocorkan rahasianya kepada musuhnya kaum muslimin, yaitu kafir Quraisy. Dibujuklah kafir Quraisy itu untuk menyerang kaum muslimin di Madinah, tapi serangannya harus serangan yang telak, jangan tanggung-tanggung. Nah, kemarin ketika perang Uhud, kafir Quraisy belum bisa menghancurkan kekuatan Islam karena pasukan yang dibawanya tanggung, 3.000 pasukan. Nah, jumlah orang yang masuk Islam di Madinah dan siap perang itu 3.000 gitu loh. Jadi kalau memang mau menghancurkan kaum muslimin di Madinah itu setidaknya bawa pasukan 3 kali lipat lebih besar gitu kan. Itu hitung-hitungan matematika gitu. Nah, dari mana kafir Quraisy ini bisa mendapatkan bala tentara sebanyak itu? Yahudi Bani Nadir punya sekutu dari orang-orang Arab Ghatafan, dari kabilah Qais Alan itu kan, dari Ghatafan yang bermukim di sekitaran wilayah Najd. Dibujuklah orang-orang Ghatafan itu untuk bergabung, berkoalisi bersama dengan kafir Quraisy membentuk satu aliansi pasukan besar. Inisiatornya siapa? Yahudi Bani Nadir tadi yang bersembunyi di Khaybar gitu. Yahudinya ikut perang nggak? Dari dulu orang Yahudi itu takut perang, pengecut mereka. Jadi ya cuma bisa hasut-hasut gitu aja biar perang. Nanti persenjataan dia support karena jago bikin senjata. Nah, hari ini yang bikin perang di Timur Tengah kan yang bikin senjata gitu. Dibawa senjata ke sana supaya dibeli senjata itu dipakai untuk perang. Dibujuk-bujuk orang tuh dipanas-panasi untuk perang terus gitu. Nah, lihat sekarang produsen senjata di dunia siapa? Gitu loh. Dari dulu caranya Yahudi begitu. Ingin ada perang, ingin ada permusuhan supaya senjata yang dia bikin dia laku gitu loh. Nah, jadi singkatnya setelah terjadi perang Khandaq, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kan melihat gitu loh situasi politik pada saat itu. Artinya otak dibalik penyerangan Khandaq ini Yahudi Khaybar. Maka setelah selesai urusannya dengan kafir Quraisy melalui perjanjian Hudaybiyah, otak dibalik penyerangan Khandaq ini harus segera dibereskan. Gitu loh. Kalau tidak segera dibereskan, keberadaan Yahudi di Khaybar ini nanti akan berpotensi memunculkan Khandaq jilid kedua. Kalau dulu bisa memobilisasi 10.000 pasukan menyerang Madinah, dibiarkan saja nanti di situ, boleh jadi ke depannya bisa ada 20.000 pasukan nanti
dimobilisasi untuk menyerang Madinah. Sebelum itu terjadi, maka harus dibereskan Yahudi Khaybar itu. Maka diseranglah. Rasulullah SAW berangkat bersama dengan 1.400 pasukan. Karena 1.400 pasukan yang dibawa oleh Nabi ini adalah orang-orang yang sudah berbaiat pada Bai'atur Ridwan di peristiwa Hudaybiyah. Karena ketika Nabi hendak berangkat ke Khaybar gitu kan, membereskan otak di balik penyerbuan Khandaq di 2 tahun yang kemarin itu, orang-orang munafik di Madinah tuh pengen ngikut gitu loh. Kenapa kok pengen ngikut? Motifnya lain. Orang munafik di Madinah itu pengen ikut perang supaya kebagian harta rampasan. Melihat Khaybar itu adalah lumbung pangan. Artinya itu perkebunan kurma yang paling besar di wilayah Hijaz pada saat itu di Khaybar. Memang ahli bertani orang-orang Khaybar itu gitu. Maka kalau nanti bisa menang dengan Nabi Muhammad, kita bisa kebagian harta harta rampasan itu. Nah, untuk menyingkirkan orang-orang munafik itu supaya jangan sampai ikut, Rasulullah memutuskan yang ikut perang itu hanya yang sudah ikut pada Bai'atur Ridwan. Perjanjian Bai'atur Ridwan itu adalah perjanjian mereka siap membela, melindungi Rasulullah SAW apapun yang terjadi gitu. Nah, orang-orang munafik kan belum berjanji seperti itu. Jadi nanti kalau terjadi apa-apa dalam pertempuran tersebut, ya orang-orang munafik ini besar kemungkinan akan kabur lari menyelamatkan diri. Tapi mereka yang sudah berjanji pada Bai'atur Ridwan itu apapun yang terjadi mereka akan melindungi Rasulullah SAW. Maka di bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah berangkatlah untuk melakukan pengepungan dan penyerbuan ke Khaybar. Singkatnya, Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan pada saat pertempuran Khaybar tersebut. Nah, satu dari peristiwa yang terjadi pada pertempuran Khaybar ini adalah penyerahan bendera ini kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau ditunjuk oleh Nabi sebagai pemimpin pasukan untuk menembus benteng pertama. Kalau saya tidak salah ingat nama bentengnya Benteng Qomus. Jadi pertahanannya Khaybar itu ada beberapa benteng gitu lah. Jadi untuk melewati pertahanan militernya itu nanti satu persatu benteng ini harus ditaklukkan. Pada penaklukan benteng yang pertama itu yang Rasulullah pilih adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika itu terjadi gitu kan, Sayyidina Ali ini dihadang oleh kesatrianya Khaybar pada saat itu namanya Marhab. Marhab itu mengumandangkan syair, jadi bersyair pada saat itu mengatakan alimat Khaybaru anni marhabu syakis silaha batalun mujarrabu idil hurubu aqbalat talahabu. Ini yang namanya Marhab katanya, yang dia memegang senjata dan seorang kesatria yang sudah sudah teruji kekuatannya itu. Orang-orang Khaybar udah tahu kalau perang itu sudah berkecamuk, dia ini seperti api yang melahap-lahap gitu. Jadi yang dekat dengan dia tuh mati ya. Kayak kayak anai-anai itu dilalap sama api kalau dia mendekat dengan dirinya. Nah, dikira Sayyidina Ali takut gitu kan. Disampaikan syair yang demikian, Sayyidina Ali balas dengan syair yang juga menakutkan bagi mereka. Analladzi sammatni ummi Haidarah gitu. Ini loh saya, kata Sayyidina Ali, yang ibuku itu memberikan nama kepadaku dengan nama Haidar gitu. Haidar itu kalau dalam bahasa Arab artinya singa. Ali itu nama pemberian dari ayahandanya, yaitu Abu Thalib. Ibunya pengen nama bukan Ali, saya pengen anak saya namanya Haidar. Jadi nama Haidar itu pemberian dari ibunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib gitu kan. Analladzi sammatni ummi Haidarah, kata Sayyidina Ali. Kalaiti ghabatin karihil manzarah, seperti singa hutan yang wajahnya itu menakutkan gitu. Karihil manzarah.
akilukum bisayfi kaila sandarah. Saya akan makan kalian semua itu dengan pedangku ini setumpuk gunung bukit ini gitu loh. Jadi mau tanding-tandingan, mau digertak aku ini jagoan, aku juga jagoan gitu loh. Habis tanding begitu, perang tanding berdua, marhab mati. Ditebas dengan pedangnya Sayyidina Ali, mati ya marhab. Kaum muslimin bertakbir, dilakukan penyerangan secara menyeluruh dan Allah menangkan kaum muslimin pada saat itu. Nah, sampai di sini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penting untuk kita ketahui di sini adalah perintah memerangi sampai bersyahadat. Perintah berperang sampai bersyahadat ini di dalam hadis Abdullah ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ini penyampaiannya, redaksinya itu tunggal, terpisah. Tidak terlihat latar belakang dari hadis tersebut. Jadi dalam redaksinya Abdullah bin Umar, Rasulullah mengatakan umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka itu bersyahadat tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara teks hadis ini ketika seorang muslim membaca, boleh jadi ada yang memahami kalau begitu menyebarkan ajaran Islam itu wajib dengan pedang. Gitu loh. Atau bahkan nanti ada pihak-pihak non-muslim menuduhkan Islam ini sebagai ajaran perang atas dasar hadis ini. Tuh lihat, Nabi Muhammad memang disuruh untuk memerangi mereka yang belum bersyahadat, gitu loh. Nah, bisa saja nanti ada yang menggunakan dalil ini selesai dari pengajian bikin bom, didatangi rumah ibadah non muslim gitu kan, masuk Islam atau enggak, kalau enggak saya lempar bom ini gitu. Waliyadzubillah. Nah, ini artinya pemahaman terhadap hadis ini yang belum menyeluruh jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka hadis ini perintah untuk memerangi orang-orang sampai dia bersyahadat tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah gitu kan. Itu pada saat kondisi perang, bukan pada saat kondisi seorang muslim hidup berdampingan dengan penganut agama lain, tidak gitu loh. Apa dalilnya? Ini hadis yang kita baca sekarang. Ketika Nabi mengatakan perangi mereka sampai mereka itu bersyahadat la ilaha illallah, itu ya memang kondisinya perang. Ada sebab faktor yang membenarkan terjadinya penyerbuan. Apa itu? Yahudi Khaybar itu sudah memulai penyerbuan dulu di pertempuran Khandaq dengan menginisiasi terjadinya perang Khandaq. Maka sebagai bentuk tindakan pembalasan dan kemudian pencegahan untuk terjadinya perang selanjutnya lagi, Rasulullah kirimkan ekspedisi militer gitu loh. Nah, ketika memang sudah dibenarkan terjadi peperangan, pertempuran, ada faktor-faktor yang membenarkan untuk terjadinya peperangan dalam syariat Islam. Batasannya sampai mana memerangi itu? Sampai bersyahadat. Jangan memerangi orang sampai dibantai semuanya, laki-laki, perempuan, orang tua, anak kecil, semuanya dihabisin, nggak boleh hidup di itu kan. Yang namanya genosida, pembantaian, nggak pernah Islam mengajarkan yang demikian. Adab dalam perang yang diajarkan oleh Nabi, orang tua, wanita, anak-anak jangan dibunuh. Yang bersembunyi di rumah ibadah jangan dibunuh. Yang berlindung di rumah ibadah jangan dibunuh. Ini adab dalam perang. Jadi dibenarkan untuk membunuh pasukan itu bagi pasukan yang memang menyerang itu saja. Ketika nanti pasukan yang menyerang ternyata mereka sudah bersyahadat, berhenti. Jangan dilanjutkan penyerangan secara fisik. Sebagaimana tadi yang di dalam hadis Usamah bin Zaid, berhenti ketika sudah syahadat la ilaha illallah. Artinya ketika sudah syahadat la ilaha illallah, terpelihara sudah darah mereka, nggak boleh lagi ditumpahkan.
Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman terhadap hadis tersebut. Pemahaman terhadap hadis perintah untuk memerangi non-muslim sampai mereka bersyahadat ini tidak secara mutlak, melainkan pada kondisi perang. Kalau ditanya dalilnya apa, ini hadis yang kita baca saat ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menunjukkan bahwasanya itu memang pada kondisi perang. Nah, sekarang bagaimana sikap seorang muslim terhadap non-muslim yang tidak sedang memerangi kaum muslimin? Apakah juga diperintahkan untuk memerangi mereka? Enggak. Nanti ditanya lagi dalilnya. Maka jamaah sekalian, tolong dicatat baik-baik. Yang tidak bawa catatan mungkin nanti bisa dilihat rekamannya di video kami ini ya. Dibuka nanti di Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Itu adalah dasar dalil bahwasanya seorang muslim ini diperintahkan oleh Allah bersikap baik, bersikap adil terhadap non-muslim yang tidak memerangi kaum muslimin. Allah kalamkan di dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8 itu, la yanhakumullah, Allah tidak melarang kalian, kata Allah, 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din, terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, walam yukhrijukum min diyarikum, dan terhadap orang-orang kafir yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk kalian berbuat baik kepada mereka dan kalian berlaku adil kepada mereka. Wallahu yuhibbul muqsitin, Allah Subhanahu wa taala mencintai kaum muslimin yang berbuat adil. Wallahu yuhibbul muqsitin, kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini gitu loh. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8 ini di antara riwayat yang menyebutkan sabab nuzulnya itu adalah peristiwa yang terjadi di masa Nabi setelah perjanjian Hudaybiyah, yaitu satu kejadian di mana ibu dari Asma bintu Abi Bakar datang dari Mekah hendak menjenguk putrinya. Asma bintu Abi Bakar ini putrinya Abu Bakar As-Siddiq, tentunya putrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kakak dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tapi beda ibu gitu. Asma ini lahir dari seorang ibu yang bernama Qutailah bintu Abdil Uzza. Ini istri pertamanya Sayyidina Abu Bakar. Qutailah bintu Abdil Uzza ini sampai dia wafat nggak masuk Islam gitu loh. Ini pendapat yang masyhur yang disampaikan oleh para ulama rijal, yaitu para ulama yang menelusuri keberadaan biografi tokoh-tokoh yang ada di masa Nabi SAW. Jadi para ulama rijal menyebutkan bahwasanya Qutailah ini, ibunya Asma ini sampai wafatnya belum masuk Islam gitu. Nah, kemudian Sayyidina Abu Bakar ini menikah lagi dengan wanita yang bernama Ummu Ruman. Inilah ibundanya, ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ibunda Aisyah dengan Sayyidah Asma ini saudara satu bapak beda ibu gitu loh. Nah, peristiwanya bagaimana jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah? Yang namanya ibu sama anaknya terpisah jarak gitu kan, kangen. Setelah perjanjian Hudaybiyah di bulan Zulhijjah tahun ke-6 Hijriah, ini masa damai untuk sementara, tidak ada penyerangan. Jadi ada penghentian peperangan untuk sementara waktu selama 10 tahun. Maka kesempatan ini dimanfaatkan oleh ibundanya Sayyidah Asma ini untuk menjenguk putrinya, karena Sayyidah Asma sudah masuk Islam, hijrah ke Madinah.
Ibunya Qutailah bintu Abdul Uzza karena belum masuk Islam masih menetap di Mekah. Lama nggak ketemu anaknya, ya kangen. Pengen ketemu anaknya, berangkatlah ke Madinah. Ketika sudah sampai di Madinah, mau bertemu dengan Sayyidah Asma, putrinya. Sayyidah Asma ini tanya sama Nabi, wahai Rasulullah, gitu kan, ibuku ini masih musyrikah. Inna ummi atatni wahiyya musyrikah. Apa asiluha? Boleh nggak saya silaturahim sama ibu saya? Gitu. Kata Nabi SAW, na'am siliha. Ya, silahkan kamu silaturahim sama ibumu yang masih belum masuk Islam ini, masih musyrikah ini. Maka turunlah ayat ini tadi. Surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Allah tidak melarang kalian itu berhubungan baik, berhubungan sosial, berbuat baik kepada orang-orang kafir non-muslim yang tidak memusuhi kalian, tidak mengganggu kalian, tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Dia baik-baik saja, silahkan bersosialisasi dengan mereka dalam hubungan muamalah kepada mereka, berlaku adillah kepada mereka, dan ini perintah Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, karena sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan keamanan di negeri kita ini, dan kemudian kerukunan umat beragama yang sudah dijalin oleh pendahulu-pendahulu kita, nenek moyang pendiri bangsa ini dahulu, sehingga antar umat beragama satu dengan yang lain ini tidak saling mengganggu dan saling menyerang. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa menjawab mungkin ada provokasi-provokasi di luar sana yang cenderung meminta seorang muslim ini memusuhi umat beragama yang lain. Maka aturan dalam Islam itu sebagaimana yang saya sampaikan ini. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.